진짜 재밌어 런키 그 자체인데 그게 되나 열심이지 않아 꾸미지 않아 easy peasy 근데 참 이상해 왜 너만 보여 가치가 없다면 다 궁금해 이어폰 속 플레이리스트 뭐야 그 노래 뭔데 학교 끝나 뭐해 누구랑 지내 어떤 색 좋아 I just wanna get close to you 뭐 할까 말해봐 What you feeling like 너의 멜로디 그 템포는 free 가치 것 하나 없지 Get up on this hey 손과 손 사이 미묘해졌지 느낌 알지 지금부터 One, two, three Baby you make me smile 네 스타일은 다 맞아 그게 너라서 더 좋아 Got that one of a kind You got it cause you're just my type And I like your style 두루루뚜뚜뚜 두루루뚜뚜뚜 Cause you're just my type And I like your style 두루루뚜뚜뚜 두루루뚜뚜뚜 Yeah you're just my type And I like your style 그 얼굴 위에 내려앉아 녹아나는 중빛볼이 됐어 웃기지 이 순간마저 세상 오직 너만 가능한 장면이지 갇혔어 넌 이미 같이 걷자 난 다 궁금해 너를 가슴 뛰게 하는 건 뭔데 Baby 별난 귀여운 고집 있는 노래 I just wanna get close to you 내 맘이 보이니 힘도 빠져 위 쓱쓱 그린 green 가질 것 하나 없지 Get up on this hey 손과 손 사이 미묘해졌지 느낌 알지 지금부터 One, two, three Baby you make me smile 네 스타일은 다 맞아 그게 너라서 더 좋아 Got that one of a kind You got it cause you're just my type And I like your style 두루루뚜뚜뚜 두루루뚜뚜뚜 Cause you're just my type And I like your style 두루루뚜뚜뚜 두루루뚜뚜뚜 Yeah you're just my type And I like your style 넌 왜 날 튀는데 진짜 재밌어 그 변한 universe 열심이지 않아 꾸미지 않아 그게 뭐야 그런데 이상해 왜 너만 보여 Baby you make me smile You make me smile 다 맞아 그게 너라서 더 좋아 Got that one of a kind You got it cause you're just my type And I like your style 오늘부터잖아 just like that 너도 내 방식을 좋아해 너는 내 type 너만의 style 보내는 하트가 될 건데 오늘부터잖아 just like that 너도 내 방식을 좋아해 Cause you're just my type And I like your style 넌 왜 날 튀는데 진짜 재밌어 런키 그 자체인데 그게 되나 열심이지 않아 꾸미지 않아 easy peasy 근데 참 이상해 왜 너만 보여 가치가 없다면 다 궁금해 이어폰 속 플레이리스트 뭐야 그 노래 뭔데 학교 끝나 뭐해 누구랑 지내 어떤 색 좋아 I just wanna get close to you 뭐 할까 말해봐 What you feeling like 너의 멜로디 그 템포는 free 가질 것 하나 없지
ready? We've been waiting for this time for so long. Baby, come and get the pretty please, yeah? Please, yeah? It's time to show what we got. Cek cek cek. Ya, halo semuanya. Selamat sore teman-teman. Agak chill ya kita sebelum mulai ya. Sebagai hacu kita harus bangga nih. Ya, monggo yang mau sholat dulu. Gua tunggu 15.35 kita mulai ya. Suara kecil lagi. Oke. Coba gue setting ya. Kebanting kali sama suara. Cek. Aman sih. Oke, monggo yang mau sholat dulu. Teman-teman gimana nih materi preview kelas sudah dibaca belum? Izin abis cukur kumis soalnya takut dikira babe. Gue tunggu 15.35 ya kita mulai. Pantes ada yang beda. Terima kasih sudah peka. Hacu juga bang, hacu dong. Suaranya double ya? Cek yang lain gimana? Suaranya double gak? Aman gak suaranya? Absen dong ya, ada Spaghetti, ada Erika, ada Mulyadi, ada Ilham, ada Andi, ada Bigmo, ada Aldi, ada Rian, ada Julia, ada Sapri. Di absen semua ya. Oke, gue matiin ya speakernya ya, biar nggak double. Cek. Ada Safika, ada Dwi, ada Napises, ada Aurel, ada Ibra, ada Resbob hadir. Izin. Ada Nana, ada Jagoan Mama, ada Rizka. Waduh, sabar ya. Oke, cek. Ya, gue share screen dulu ya. Double gak suaranya, gengs?
Cek aman ya. Itu ade lu bang, bukan. Gue lagi di kantor ya ini. Kru alter. Oke, cek. Ya, cek. Aman, suara gua ada sekarang. Sorry ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga internetnya lancar sampai selesai nih. Biasa kadang kalau ada UFO lewat suka agak nge-lag internet, jadi suka terbang. Tapi kemarin sih harusnya aman ya. Kemarin aman soalnya. Hari ini kita akan bahas materi kemarin, kita lanjut dimana kita masih bahas tentang argumen gitu. Sekarang bahas kupas tuntas argumen 2, menyusuri labirin logika. Nah ini Kak Egi nih yang namain materi nih gitu. Biar nggak kaku, biar apa namanya lebih hidup lah judulnya. Nih yang nanya link YouTube ya. Monggo. Oke, bisa gue mulai? Aman gak ini? Coba yang mungkin agak-agak nge-lag. Iya nih, kalau mau aman nih. Oke, jadi hari ini kita akan bahas argumen lagi. Di sini ada beberapa bahasan yang nanti kita akan diskusikan bareng-bareng. Aman ya, udah nggak nge-lag ya? Buram nih memang nih. Tuh, yang pertama kita akan bahas jenis-jenis kesimpulan, kemudian
Nanti kita akan bahas juga hubungan antar pernyataannya. Nah, ini sebenarnya materi yang penting banget gitu. Terutama buat kalian ya, karena memang dalam penalaran umum salah satu yang mendasari banget itu gimana kalian paham kausalitas atau hubungan sebab akibat dari tiap pernyataan gitu, dari tiap premisnya. Gitu. Nah, kemudian di sini juga bahasanya nanti ada pernyataan bayangan di mana nanti dalam pengerjaan soalnya mungkin kalian akan menemukan satu atau dua soal yang memang ada premis-premis yang butuh sedikit asumsi gitu karena informasinya nggak diberikan sama bacaan gitu. Terus sholat pakai hoodie Sal? Sholat pakai hoodie. Biar culture bro, menghadap Allah tuh juga harus culture bro. Yang mau donasi buat sarung babeh nih ada di rekening berikut ya. Oke. Nah, terus di akhir ada diagram argumen. Diagram argumen ini sebenarnya materi tersirat di mana nanti di sini gua akan ngajarin ke kalian caranya memudahkan hidup gitu. Cara memudahkan diri kalian sendiri dalam melihat bagaimana hubungan sebab akibatnya. Karena kan yang namanya bacaan di soal-soal SNBT itu karakteristiknya lumayan panjang gitu. Jadi butuh diagram atau penggambaran. Donasi baju kokoh ya, masa pakai hoodie yang dipakai buat motoran kan? Tapi lebih baik karena sholat nih. Aduh, gua jangan keras-keras bang, lagi ada yang sholat. Oke. Nah, yang pertama penalaran umum gitu. Itu identik dengan yang namanya evaluasi argumen. Kemarin kita udah sempet bahas terkait dengan argumen itu definisinya seperti apa, kemudian struktur dari argumen mulai daripada argumen yang paling sederhana sampai argumen yang kompleks gitu. Dimana ya struktur argumen ini nantinya yang akan membantu kita dalam memahami arah dan informasi daripada argumennya gitu. Jadi baik soal penalaran umum yang deduktif, baik penalaran umum yang induktif ataupun yang kuantitatif, intinya kita mengevaluasi informasi yang ada di bacaannya gitu. Nanti mungkin ada yang di kuantitatif itu soal cerita gitu. Kita menafsirkan atau menganalisis data dalam berupa tabel, nanti ada data diagram. Intinya nanti kita analisis. Cuma biasanya kalau kuantitatif itu kita bahasnya agak-agak di akhir gitu. Kalian kan soalnya nanti belajar fundamental matematika dulu ya. Siapa yang bilang Alan Walker? Ya Allah. Alan Walker. Hadir, telat gak ya? Enggak, masih aman. Nah, dalam mengevaluasi sebuah argumen gitu, dimana argumen itu biasa berisi kesimpulan dan premis pendukung. Nah, sangat membantu jika kita bisa mengelompokkan jenis kesimpulan gitu. Nah, jadi kesimpulan itu ada beberapa karakteristik yang bisa kita lihat, dimana ini nanti bisa kita lihat di bacaannya. Yang pertama nih, yang pasti itu ada hubungan yang menggambarkan sebab akibat. Jadi kesimpulan sebab akibat di mana biasanya itu hubungan sebuah kejadian yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kejadian atau mempengaruhi premis gitu. Misalkan kalau kita lihat contoh di sini. Ini contoh kesimpulan yang menggambarkan adanya sebab akibat, tapi memang bisa dikatakan hampir semua
kesimpulannya itu kan pasti berawal dari premis pendukung, karena dia nantinya akan apa namanya memberi contoh, memperkuat klaim yang mau kita yakini sebagai simpulan. Misalkan gini, contohnya, saya merasa jauh lebih baik apabila tidur lebih awal pada saat sakit gitu. Saya merasa jauh lebih baik tidur lebih awal pada saat saya sedang sakit. Berarti, nah ini karakteristik simpulan, biasanya dia ada kata berartinya. Gitu. Walaupun tidak selalu ya, tapi pada umumnya dia ada konjungsi yang nantinya mengantarkan kita pada simpulannya. Tidur lebih awal membantu badan cepat pulih saat sedang sakit. Gitu. Itu kan ada hubungan sebab akibat kan. Tidur lebih awal. Kalau kita gambarin diagramnya nih. Beh, lu katanya ada yang bilang mirip Alan Walker, Sal. Oh, tadi gara-gara peluk-peluk nyangkut anjir. Tidur lebih awal, nah ini membuat badan cepat pulih gitu. Ya gak? Nah ini yang pertama, jadi adanya kesimpulan yang menyatakan hubungan sebab akibat. Gitu. Terus yang kedua, nah ini yang mungkin studi kasus di negara kita banget nih. Pemerintah selalu mengapresiasi atlet yang berprestasi. Iya gak? Pemerintah selalu mengapresiasi atlet yang berprestasi. Hal itu membuat para atlet selalu rajin berlatih untuk mempertahankan prestasinya. Nah, di sini kita lihat ada hubungan sebab akibat kan di awal gitu. Apa namanya? Yang pertama itu karena adanya apresiasi pemerintah akibatnya apa? Atlet rajin berlatih. Nah, itu yang pertama. Jadi ada gambaran hubungan sebab akibat. Gitu ya. Relate banget kan sama argumen ini karena memang ada di sekitar kita gitu. Nah, kalau yang tidak langsung nanti kita akan bahas nih. Ini kan sebab akibatnya jelas ya secara langsung gitu, bahwa implikasinya jelas bahwa ketika dia tidur lebih awal dia badan cepat pulih. Tapi nanti di akhir kita akan bahas yang namanya argumen, kita akan bahas yang namanya pernyataan bayangan atau premis bayangan. Nah, di situ kita akan lihat ketika ada hubungan sebab akibat yang tidak langsung gitu, atau dia butuh sedikit asumsi. Oke. Lanjut ya. Logis tapi tidak empiris, izin. Gitu. Yang kedua, dia ada jenis kesimpulan yang juga mungkin nanti ada di argumen soal gitu. Ada kesimpulan terkait dengan perbandingan, jenis kesimpulan perbandingan atau komparasi. Nah, jenis kesimpulan ini biasanya berfokus pada perbandingan antara dua hal. Jadi ngebandingin satu variabel dengan variabel lainnya. Membandingkan satu hal dengan dirinya di waktu yang berbeda. Misalkan di sini ada contoh. Oleh karena itu, menggunakan bahan bakar berkelanjutan seperti biodiesel dan bioetanol lebih baik daripada bahan bakar fosil dalam mengurangi polusi di perkotaan.
gitu kan. Nah ini juga salah satu karakteristik simpulan ya, dia ada kalimat oleh karena itu, maka dari itu, apalagi sehingga gitu. Oleh karena itu menggunakan bahan bakar berkelanjutan seperti biodiesel dan bioetanol lebih baik daripada bahan bakar fosil dalam mengurangi polusi di perkotaan gitu. Berarti kan ini dia membandingkan kan, membandingkan yang pertama bahan bakar berkelanjutan dia bandingkan dengan bahan bakar fosil gitu. Nah, biasanya menurut kalian kira-kira kalau kesimpulannya seperti ini, premis pendukungnya yang cocok seperti apa nih? Misalkan premis pendukungnya kalau kita ngomongin bahan bakar berkelanjutan ya, itu apa? Biodiesel dan bioetanol dalam penggunaannya minim apa namanya? Tidak banyak menghasilkan polusi seperti karbon dioksida gitu. Berbeda dengan bahan bakar fosil yang hasil buangannya tinggi akan kandungan polutan, karbon dioksida, monoksida dan lain-lain. Gitu kan. Jadi nah ini karakteristiknya. Biasanya apa? Kalau dia komparasi contoh katanya selain lebih baik yang pertama ya. Mungkin apa? Lebih sehat. Apalagi misalkan lebih tinggi. Mungkin juga lebih sering. Gitu. Atau juga ya bisa juga lebih buruk kata-katanya. Intinya kalimat yang membandingkan. Nah, ini biasanya karakteristik simpulan apa namanya? Oh, sorry. Gua gagal lupa nih fitur. Oh, ini, sorry. Gue mau geser ke atas dikit. Oke. Lebih pendek bisa atau daripada benar. Sorry. Makasih udah ditambahin loh. Daripada gitu. Kalau sedangkan bener juga sih, tapi biasanya di sebelumnya ada kalimat juga kan. Kayak gini, dia ada kata daripada, pasti ada kata sebelumnya lebih baik. Ya boleh deh sedangkan. Ini gue hapus. Sedangkan. Enggak juga, enggak harus kata-kata lebih. Sebaiknya. Kalau sebaiknya nanti dia akan masuk yang lain. Oh, lebih efisien, betul, boleh juga. Makin banyak contoh makin bagus ya. Oke, mungkin itu. Oh, dibandingkan. Oh, makin banyak ya. Sorry nih. Nggak apa-apa ya, kita catat ya. Dibandingkan. Gitu. Oke, lanjut. Bang Iben agen pemerintah. Waduh. Fitnah ini. Sementara lebih hemat sebaliknya. Oke, lanjut deh.
Maka dari itu, pupuk organik lebih baik dibanding pupuk kimia dalam menjaga kesuburan tanah dan kelestarian lingkungan. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian kesimpulan ada juga jenisnya itu kesimpulan penilaian assessment gitu. Jenis kesimpulan ini itu pembuat argumen yang memberikan atribut atau label yang bersifat subjektif. Jadi dia ngasih standar tertentu terhadap suatu hal. Ini baik atau buruk, ini efektif atau tidak. Terus ini indah atau jelek gitu kan. Penting atau tidak penting. Gitu, dia ngasih penilaian. Kalau tadi kan dia ada perbandingan satu dengan variabel lainnya. Kalau ini enggak. Jadi dia memberi nilai. Bangunan tua di sudut jalan itu memiliki arsitektur dari asli dari abad ke-18 yang masih terjaga dengan sangat baik. Meskipun lokasinya berada di tengah gedung pencakar langit yang modern. Keberadaan gedung tua tersebut sangatlah berharga. Nah, ini sangatlah berharga ini kan berarti apa namanya? Nilai gitu suatu objek itu kan pendapat subjektif kan. Bisa aja kalau misalkan dia ngomong sangatlah tidak berharga, apakah itu penilaian? Itu juga penilaian ya. Karena kan penilaian itu nggak harus melulu tentang dia itu baik, dia itu efisien gitu, dia itu indah, dia itu penting gitu. Apa hal-hal yang buruk, jelek itu juga sebuah penilaian. Tapi kalian harus harus membedakan antara fakta dan penilaian gitu. Misalkan kalau fakta itu misalkan gedung itu setinggi 300 meter. Tapi kalau penilaian apa? Gedung itu tinggi sekali. Itu penilaian kan. Gitu. Jadi ada atribut atau label yang bersifat subjektif. Wah, gedung itu tinggi sekali. Nah, itu baru penilaian. Tapi kalau gedung itu setinggi 300 meter, itu data atau itu fakta. Tuh, misalkan apa lagi? Semut sekali bereproduksi dia akan menghasilkan sebanyak 100.000 spesies gitu. Berbeda dengan penilaian, wah semut itu bereproduksi dalam jumlah yang banyak sekali. Itu penilaian gitu. Oke, lanjut. Gitu. Buat apa sih Bang kita belajar jenis kesimpulan ini? Sebenarnya jenis kesimpulan ini tujuannya biar kita nanti lebih ngeh aja sama informasi-informasi yang ada di bacaan. Karena kan yang terpenting sebenarnya ada di materi setelahnya, dimana kita nanti belajar tentang hubungan antar paragraf, hubungan antar premis. Jadi kesimpulan ini hanya materi yang tujuannya biar kita itu lebih lebih jeli, lebih cerdik gitu ketika dihadapkan sama sebuah bacaan, dihadapkan sama semua argumen gitu. Nah, ada juga kesimpulan yang bersifat prediksi gitu. Kesimpulan ini berisi perkiraan mengenai apa yang akan terjadi berdasarkan data dan kondisi yang ada saat ini. Dia karakteristiknya biasanya ada kata-kata seperti akan, mungkin, diprediksi, berpotensi gitu. Kemungkinan besar gitu kan. Penjualan kendaraan EV di pasar domestik menunjukkan pertumbuhan sebesar 40% setiap tahunnya. Sementara harga baterai sebagai komponen utama terus mengalami penurunan. Dengan tren adopsi teknologi hijau yang semakin masif dan dukungan infrastruktur pengisian daya yang mulai merata. Nah, ini baru mulai nih di akhir. Dia walaupun gak ada
kata konjungsi ya seperti maka dari itu, oleh karena itu, atau juga sehingga gitu. Ini termasuk ke dalam kategori simpulan prediksi. Kendaraan bermesin bensin kemungkinan besar akan menjadi barang langka di kota besar dalam waktu 10 tahun depan. Jadi satu kalimat ini. Gitu. Berarti kan kalau kita lihat bagian awal ini dia tadi berperan sebagai premis pendukungnya kan, atau informasi yang nantinya memperkuat simpulannya. Gitu. Nih buat yang agak-agak bingung mau join YouTube nih. Oke, gitu. Terus apa nih? Kesimpulan rekomendasi, di mana ini dia biasanya simpulan yang di paragrafnya atau di kalimatnya itu akan memberikan saran. Oh, ini ada typo ya, sorry. Memberikan saran ataupun tindakan atau solusi terbaik gitu. Ciri utamanya biasanya adalah kata-kata seperti ada kata sebaiknya, seharusnya, perlu, mesti, atau wajib. Data kesehatan menunjukkan bahwa tingkat stres pekerja kantoran meningkat drastis akibat kurangnya aktivitas fisik selama jam kerja. Mengingat bahwa olahraga ringan selama 15 menit dapat menurunkan hormon kortisol secara signifikan. Gitu. Jadi olahraga ringan selama 15 menit dapat membantu gitu menurunkan hormon. Nah, perusahaan dia ngasih saran kan, sebaiknya menerapkan jam istirahat aktif bagi seluruh karyawan setiap sore. Kayak gitu. Jadi ngasih saran, tindakan ataupun solusi. Gitu. Karena biasanya ya soal-soal penalaran umum itu kan tipenya banyak. Dia ada nanti yang menanyakan memperkuat argumen, ada yang nanyain memperlemah argumen gitu. Terus nanya simpulan yang didukung informasi bacaan. Dia ada juga yang nanya manakah informasi yang benar, manakah informasi yang salah, manakah simpulan. Nanti kita akan bahas tuh satu persatu tipe-tipe soal yang ada di penalaran umum. Kayak gitu. Ini by the way kalian nih kalau gue boleh tahu rata-rata gap year atau pada masih kelas 12 nih. Mungkin biar gue tahu gitu persebaran kalian tuh lebih banyak yang baru pertama kali SNBT atau memang gap year gitu. Gak ada suara lagi. Cek. Gap year kelas 12. Hah? Kelas 11? Semangat banget nih. Saingan kalian kelas 11 ya, jangan-jangan nih. Gap year dari 24, Bang. Ada ya suara ya? Nih, gua agak bingung nih mendengarkan yang mana. Mungkin internetnya kurang stabil kali ya. Oke gitu. Oh, ini ada yang ngasih contoh lain nih ya. Gue bacain aja ya dari Kafla. Mengingat kejadian perselingkuhan yang terjadi kemarin, seharusnya dia bertaubat. Bukannya bertaubat, malah melakukan hal yang sama. Itu kan kesimpulan yang bersifat rekomendasi kan. Gitu, dimana dia memberikan rekomendasi bahwa dia harus taubat. Gitu. Ternyata kalian pada update juga ya kasus seperti ini. Ini
isu apa namanya, peralihan isu nih. Kok gue keluar Zoom ya? Cek aman ya Zoom gua? Coba kasih contoh yang lebih jelas dong. Aduh. Misalkan dia di awal menjelaskan bahwa manfaat buah nanas gitu deh. Buah nanas itu memiliki kandungan gizi yang sangat baik gitu. Baik vitamin ataupun kandungan lainnya. Itu latar belakang. Coba nih gua kasih contoh yang lain deh. Misalkan buah nanas. Buah nanas memiliki kandungan gizi yang baik seperti vitamin dan antioksidan gitu. Iya gak, misalkan kalimat selanjutnya, ini kalimat pengantar ya. Antioksidan berfungsi untuk menjaga imunitas tubuh gitu. Gitu. Apalagi nih? Berarti nanas sangat disarankan untuk dikonsumsi oleh seseorang yang imunitasnya lemah gitu kan. Nah itu kan dia ngasih simpulan berupa saran kan. Nanas sangat disarankan untuk dikonsumsi oleh seseorang yang imunitasnya rendah. Sebaiknya makan nanas. Atau misalkan kita ganti lagi, bayam tinggi akan kandungan zat besi yang baik untuk pembentukan sel darah merah gitu. Sel darah merah itu berguna atau berfungsi untuk apa namanya, mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh gitu. Mengkonsumsi bayam secara rutin itu sangat disarankan kepada seseorang yang mudah pusing akibat kurangnya sel darah merah. Itu kan berarti rekomendasi kayak gitu. Ada lagi nih, pecinta balap racing. Pohon punya akar yang bagus untuk mencegah longsor. Alangkah baiknya menjaga pohon-pohon kita. Mantap. Laptop ROG adalah sebuah laptop yang memiliki spek mumpuni untuk melakukan render berat. Oleh karena itu, sebaiknya anak teknik menggunakan laptop ini untuk mobilitas yang lebih baik. Terima kasih sudah promosi laptop ROG. Penanaman sawit menyebabkan berbagai banyak masalah alam. Sebaiknya penanaman pohon sawit dihentikan dan diganti menjadi hutan pinus agar alam terjaga. Mungkin ya, gue nggak tahu nih hutan pinus akarnya sekuat itu atau enggak. Oke.
Izin lanjut. Nah, ini agak reminder di awal bahwa penalaran umum itu identik sama evaluasi argumen. Jadi kita menganalisis, menginterpretasikan informasi-informasi yang ada pada sebuah argumen. Di mana ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan dalam menganalisis sebuah argumen. Yang pertama, kita harus paham betul hubungan antar pernyataan di tiap argumennya. Dimana nanti dalam satu atau dua soal ada yang merupakan pernyataan bayangan, dan terakhir nanti ada kita sekaligus berlatih atau membiasakan diri gimana caranya mendiagramkan argumen. Oke, ini ada contoh yang pertama, hubungan antar pernyataan, dimana kita nanti melihat hubungan antar pernyataan, menilai apakah premis-premis yang ada saling berhubungan atau tidak. Jadi kita melihat hubungan yang bisa kita lihat sebagai hubungan sebab akibat. Gitu. Karena kan nanti kita dalam terutama deduktif ya, kita akan butuh banget yang namanya hubungan sebab akibat. Sebelum kalian masuk misalkan ke rumus jika P maka Q atau jika Q maka R. Nah, ini kan sebenarnya adalah hubungan sebab akibat. Gitu, dimana ini adalah pemicu gitu atau sebabnya, dimana Q ini adalah hasil atau akibatnya. Gitu. Nanti kita akan bahas bagaimana hubungan yang ekuivalen atau setara, bagaimana hubungan yang saling negasi atau berlawanan, bagaimana hubungan yang saling berimplikasi. Lanjut. Kebetulan ya, ini sebenarnya bukan masalah sarkas atau gimana, tapi memang kebetulan gue anak geografi, jadi soal-soalnya memang berhubungan dengan banyak ya, bukan semuanya tapi banyak yang berbicara tentang kondisi lingkungan gitu. Tapi juga nanti akan bahas beberapa ada hubungan ekonomi. Equivalent itu nilainya setara. Oke. Kita lihat studi kasus yang pertama ini. Alih fungsi lahan di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat tajam. Ekspansi perkebunan skala besar seperti perkebunan sawit menjadi faktor utama penyebab tingginya peningkatan alih fungsi lahan di Indonesia. Selain itu, faktor seperti aktivitas pertambangan, penebangan liar, dan kebakaran hutan juga berperan terhadap peningkatan alih fungsi lahan. Faktor-faktor tersebut terjadi karena kebijakan tata ruang cek. Wah, kayaknya agak nggak stabil ya. izin ya. Ini memang gua anaknya geografi banget gitu. Jadi concern banget sama kondisi-kondisi yang seperti ini. Iya, barusan gue tahu. Oke, aman ya. Nah, menurut kalian dari argumen ini mana yang merupakan kesimpulannya? Coba, mana menurut kalian dari argumen ini mana yang merupakan kesimpulan? Gua nggak nanya premis pendukungnya dulu ya, gue mau nanya kesimpulannya.
Ini kayaknya memang ada sabotase nih. Setiap kata kalian mungkin banyak di kolom komentar banyak yang itu kali sawit 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 jadi teridentifikasi nih. Ada yang bilang 4, ada yang bilang 1. Gimana nih? Ini masih banyak perbedaan nih. Ada yang 4, ada yang 1. 4 apa 1? Coba bisa berikan alasannya. Menurut kalian kenapa 4? Kalau gua gambarin sederhana ya di atas nih, sorry ya. Salah satu cara yang membedakan kesimpulan atau informasi utama, kalau kesimpulan itu terus ada premis pendukung. Kalau premis pendukung, dia bertugas sebagai membuktikan gitu. Sedangkan kalau kesimpulan itu yang ingin dibuktikan kebenarannya gitu ya. Kesimpulan itu karakteristiknya dia yang ingin dibuktikan kebenarannya. Karena kan itu pernyataan yang harus kita percayai. Sedangkan premis itu dia yang membuktikan kesimpulannya. Salma Nistahwa 4 itu pendukung karena menjelaskan penyebab dari akibat yang terjadi. Nadia Ziva 1 karena pada kalimat 2 terdapat kata menjadi faktor utama yang artinya penyebabnya nomor 1. Nah ini coba kita gambarkan dalam bentuk diagram ya. Diagram sederhana ya, bukan tabel-tabel nih maksudnya. Berdasarkan kalimat 1, 2 kita bisa lihat bahwa kurang lebih nanti seperti ini. Hubungan sebab akibatnya yang pertama, ekspansi kelapa sawit. Sorry, harus ada kata perkebunan. Ekspansi perkebunan kelapa sawit. Gitu kan. Dia jadi faktor utama, artinya apa? Dia membuktikan atau menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan meningkat. Gitu kan? Ya gak? Apalagi gitu kan. Ini berarti tadi premis 2 itu dia ya jadi premis pendukung dari pernyataan 1. Terus yang kedua kita baca lagi. Selain itu, faktor seperti aktivitas pertambangan, penebangan liar, dan kebakaran hutan juga berperan terhadap peningkatan alih fungsi lahan. Berarti ini apa nih? Sama juga, ini merupakan premis pendukung juga ya. Gitu. Ini juga premis pendukung. Apa tadi tuh? Aktivitas pertambangan,
penebangan liar, apalagi kebakaran hutan, juga berperan terhadap peningkatan alih fungsi lahan. Oke, sorry ya, gua geser dulu deh yang ini. Itu kan ternyata dia juga jadi penyebab kebakaran hutan, penyebab alih fungsi lahan. Terus apa tuh kalimat terakhir? Nah, faktor-faktor tersebut terjadi karena kebijakan tata ruang dan perizinan yang lemah. Artinya apa? Pertambangan, penebangan liar dan kebakaran hutan ternyata ada penyebabnya juga. Apa dijelasin di kalimat terakhir? Itu adanya kebijakan tata ruang dan perizinan yang lemah. Artinya nih kita bisa geser dikit ke bawah nih. Itu kan ternyata ada lagi penyebabnya. Itu kan seperti yang kita bahas di materi awal kan, bahwa jadi kesimpulan sementara berarti nih. Di sini berarti ada kebijakan tata ruang dan izin yang lemah. Nah, ternyata ini berdampak pada gitu. Kebijakan tata ruang dan perizinan yang lemah dia berdampak pada pertambangan, penebangan liar dan kebakaran hutan. Di mana nanti itu juga berdampak pada adanya alih fungsi lahan yang meningkat tajam. Kayak gitu. Nah, kita harus melihat nih di soal-soal penilaian umum nanti bagaimana hubungan antar pernyataan atau hubungan antar premis. Di sini gue tambahin deh. Gitu. Karena nanti dalam opsi jawaban misalkan ditanya nih di soal ini, anggaplah nanti ditanya manakah pernyataan yang tepat berdasarkan bacaan di atas. Terus ada opsi gitu nih, misalkan kebijakan tata ruang dan perizinan yang lemah itu terjadi karena faktor-faktor seperti pertambangan, penebangan liar, dan kebakaran hutan. Premisnya terbalik nih di opsi. Pertambangan, penebangan liar itu justru menyebabkan kebijakan tata ruang. Apakah itu valid sesuai dengan logika deduktif gitu? Itu kan nanti jadi nggak valid kan? Gitu. Atau misalkan nanti ada juga opsi alih fungsi lahan yang meningkat tajam nantinya akan membuat kebijakan tata ruang dan perizinan yang lemah. Jadi apa? Justru alih fungsi lahan lah yang jadi penyebab lemahnya kebijakan tata ruang dan perizinan yang lemah. Itu kan jadi yang di awal mungkin disebut cacat logika kan. Harusnya jadi penyebab dan kemudian premisnya satunya akibat, jadi kebalik. Nah, itu nggak bisa. Makanya kalian harus jeli gitu melihat hubungan sebab akibat ini. Lihat tanda-tanda seperti kalimat ini terjadi karena gitu. Apa misalkan lagi?
penyebab, nih ada kata penyebab gitu kan. Ada juga berperan terhadap, itu kan sebenarnya cara-cara kita yang nantinya tahu gimana hubungan antar pernyataan. Coba untuk kalimat yang kedua ini, studi kasus yang kedua, gimana nih hubungan antar pernyataannya? Gua pakai aplikasi bawaan bawaan iPad, apa namanya? GoodNotes. Waktu nggak kerasa bet, anjir gila. Gaul banget bahasanya. Emang jir gak berasa memang kelas. Semoga kalian menikmati ya. Kesimpulannya jadi yang ini. Alih fungsi lahan meningkat itu di kalimat 1. Gitu kan. Gua spidolin tebel deh. Ini jenisnya apa? Kesimpulan apa berarti? Kesimpulan penilaian harusnya sih. Karena dia menilai terjadi peningkatan kan. Gitu. Sebenarnya apa namanya? Kita tahu ini jenis kesimpulannya apa itu apa namanya? Nggak terlalu penting. Kenapa ini tadi gua taruh di awal? Tujuannya biar kita tuh lebih ngeh aja terhadap kesimpulan. Jadi lebih cepat reaksinya ketika kalian membaca sebuah argumen. Karena nanti di soal nggak akan ditanyain ini jenis kesimpulannya apa, ini jenis kesimpulannya apa. Tapi lebih ke melatih apa namanya reaksi kalian gitu ketika membaca sebuah argumen. Oh ini ada rekomendasi di akhir diawali dengan kata seperti ini, kemungkinan besar ini adalah kesimpulannya gitu. Kesimpulan nggak harus di akhir ya bang? Enggak, kesimpulan itu nggak harus di akhir. Kesimpulan tuh bisa di awal atau bahkan di tengah gitu. Bang jadi pengen nanas, jangan atuh. Kesimpulan prediksi, ini bukan prediksi ya karena ini udah terjadi. Kan sudah mengalami gitu. Betul, yang like mungkin kalau mau pindah ke YouTube. Oh ini udah, ayo fokus yuk. Studi kasus yang kedua. Ini udah ada udah ada jawaban nih Lutfi ya. Untuk studi kasus yang kedua itu 1 kesimpulan, 2-3 itu premis bang. Sebenarnya sih kalau studi kasus yang kedua ini, oh ini soal yang deduktif banget sih. Ini harus ada pertanyaan. Manakah simpulan yang tepat?
Sorry ya kalau untuk studi kasus yang kedua ini eh justru ini belum ada kesimpulannya. Justru ini menanyakan mana simpulan yang tepat. Iya gak? Iya, ini kesimpulannya prediksi. Nah, kalau ini kita bisa gambarin hubungan sebab akibatnya gini. Seseorang yang rutin mengonsumsi cukup serat, sistem pencernaan mereka akan berjalan baik. Apa namanya? Rutin mengonsumsi serat gitu. Itu akan bikin pencernaan baik. Gitu deh. Terus ini premis 1. Terus premis keduanya, sistem pencernaan yang baik berdampak pada risiko terkena kanker usus akan menurun secara signifikan. Berarti ini sama aja, pencernaan yang baik dampaknya apa? Risiko kanker usus menurun. Ini hubungan sebab akibat, hubungan antar pernyataan di premis kedua. Terus premis ketiganya, itu Dokter Budi memastikan bahwa Pak Amir mengonsumsi sayuran dan buah sangat kaya setiap hari. Rutin mengonsumsi serat lah gitu. Nah, kalau ini lebih ke menggambarkan hubungan sebab akibat. Justru ini belum ada kesimpulannya, teman-teman ya. Ini dia kayak soal SNBT banget. Kayak soal SNBT bener gitu. Dia nanya mana kesimpulan yang tepat. Aslinya ada nomor 4 ya? Coba. Sorry, betul nih. PPT yang seharusnya tadi harusnya ada nomor 4 nih di sini. Pantes gue kayak agak bingung ya. Sorry. Ini ada nomor 4. Dia ketinggalan kereta kayaknya. Yang gua share. Di sini ada kata jadi risiko Pak Amir terkena kanker usus besar akan menurun signifikan. Ternyata ada
bacaan yang hilang ya di akhir nomor 4. Nah, yang dimana ini adalah kesimpulannya. Sorry, ada bagian yang hilang ternyata. Oke. Kenapa nomor 3 bukan merupakan kesimpulannya? Karena nomor 3 itu ya premis pendukung bagi apa namanya? Pernyataan yang 4. Oke. Gitu ya. Dimana kalau kita gambarin ya, anggaplah kita bikin apa namanya hubungan sebab akibatnya. Kita anggap bahwa rutin mengonsumsi cukup serat itu kita gambarkan sebagai A gitu. Misalkan. Terus apa nih? Pencernaan yang berjalan baik itu kita simbolkan sebagai B. Itu dimana kan berarti apa? Premis 1 jika A maka B kan dia. Gitu. Terus ada premis 2. Di sini apa? Pencernaan yang baik berdampak pada risiko terkena kanker usus menurun secara signifikan. Berarti ini B ya tadi kan. Sistem pencernaan baik itu kan tadi B. Risiko terkena kanker usus itu kita simbolkan sebagai C. Berarti di premis pernyataan 2 bahwa B itu menyebabkan terjadinya C. Gitu kan. Kemudian di premis 3 Dokter Budi memastikan bahwa Pak Amir mengonsumsi sayuran dan buah-buahan. Nah, ini kita lihat bahwa Bapak Amir ini dia ternyata mengonsumsi buah yang kaya akan serat setiap hari. Di mana apa? Premis serat. Itu tadi ada di A kan, dia rutin mengonsumsi cukup serat. Yang artinya di premis 3 ini A terjadi gitu. Maka premis 4 B juga apa? Bahwa si Pak Amir resiko kankernya menurun. Oh, sorry. Ini C terjadi. Ini adalah kesimpulannya. Gitu. Iya, jika A maka C kan. Oke, lanjut ya. Pantas gue tadi kayak agak-agak bingung. Terus kalau studi kasus 3 ini gimana menurut kalian? Kardio memiliki manfaat yang bisa membuat tubuh Anda menjadi lebih rileks dan tenang. Hal ini karena olahraga kardio dapat melepaskan hormon endorfin yang dapat mengurangi stres dan meningkatkan mood Anda. Ya, dari sini terlihat kan bahwa apa tuh? Alhamdulillah. Kardio memiliki manfaat yang bisa membuat tubuh Anda menjadi rileks
dan tenang. Nah, di sini ada kata karena. Gitu. Ya gak? Menggambarkan bahwa dia itu mau membuktikan. Kita harus ingat bahwa tadi apa? Karakteristik premis pendukung, dia mau membuktikan. Bener gak sih kardio itu bisa bikin rileks dan tenang? Gitu. Dijelaskanlah karena olahraga kardio dapat melepaskan hormon endorfin. Jadi kalau kita gambarin ya hubungan sebab akibatnya. Nggak kelihatan ya di pinggiran. Premis pendukung. Kalau kalimat ketiga itu apa? Sebuah penelitian mengungkap. Menurut kalian kalimat atau pernyataan ketiga ya betul, sebenarnya ketiga ini bisa dibilang latar belakang sih, bisa dibilang juga sebenarnya latar belakangnya itu sampai sini nih. Sampai akhir sih latar belakang. Ini bentar. Kalau gue gambarin aja deh, gini di awal. Kardio itu dampaknya apa? Dia melepaskan hormon endorfin. Kalau hormon endorfinnya ini dilepaskan, dia ada pernyataan lanjutan kan, mengurangi stres dan meningkatkan mood. Nah, kalau dia meningkatkan mood, maka apa? Menjadi lebih rileks dan tenang. Nah, ini ada di kalimat 1 kan. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kesimpulannya ada di nomor 1 kan. Kardio itu bikin hormon endorfin itu jadi lepas atau melepaskan hormon endorfin. Nah, dikasih penjelasan lagi. Melepaskan hormon endorfin itu dapat mengurangi stres dan meningkatkan mood. Jadi melepaskan hormon endorfin, dia akan mengurangi stres dan meningkatkan mood. Gitu. Dimana ini sama aja menjadi lebih rileks dan tenang. Ada di kalimat 1. Oke. Kayak gitu ya. Nah, ini yang penting sebenarnya dalam penalaran umum tuh kita bisa melihat kausalitas. Nah, selanjutnya nih. Mungkin yang bagian ini yang akan bikin kalian bingung.
di SNBT. Walaupun ini anomali sebenarnya. Ada yang disebut pernyataan atau premis bayangan, yaitu konsep premis yang tersirat atau tidak eksplisit dalam argumen. Gitu. Nah, coba nih, ini ada soal nih. Menurut kalian jawabannya yang mana? Gue kasih waktu 2 menit deh, 2 menit. Baby, you make me smile. Na 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 na. Na 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 na. The one of a kind. You got it cause you just my type. B apa D nih? Kesimpulan itu sih lebih ke informasi yang valid berdasarkan premis atau hubungan antar pernyataan yang ada dibaca. Ada B, ada D nih. Terbagi jadi 2. Coba kita lihat dan kita analisis. Kalau kita cek lagi lebih dalam, gue baca dulu deh. Masalah pemerataan pendidikan masih terjadi di Indonesia. Ini kayaknya kesimpulan utama gitu dalam bacaannya. Iya gak? Klaim gitu. Terus banyak anak usia sekolah Kenapa di sini gue tulis klaim gitu. Padahal kan dia juga kadang nanya simpulan. Jadi intinya klaim itu dia pernyataan atau premis yang harus kita buktikan kebenarannya, yang harus kita cari apakah dia valid berdasarkan premis yang ada di sini. Gitu. Apa yang ingin dibuktikan kan? Dimana dari tadi gue nyebutnya kesimpulan. Kadang juga kita bisa sebut ini klaim. Soalnya dia nanya simpulan juga kan. Oke. Banyak anak usia sekolah yang tidak mendapatkan kesempatan pendidikan. Terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil. Banyak anak usia sekolah. Hal ini terjadi apabila fasilitas pendidikan di suatu daerah tidak merata. Nah, ini ada hubungan sebab akibat nih.
ada hubungan antar pernyataan. Kita lihat harus jeli ya. Yang tidak mendapatkan kesempatan pendidikan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya. Hal ini terjadi apabila fasilitas pendidikan di suatu daerah yang tidak memadai. Kalau gua gambarin ini di sini ya. Kita simbolin ya biar gampang ya, biar nggak panjang nih coret-coret. Gue simbolin B itu sebagai banyak anak sekolah B itu sebagai simbol dia sebagai banyak anak sekolah tidak mendapat kesempatan gitu pendidikan. Nah, gue simbolinnya sebagai F itu adalah fasilitas tidak memadai. Aduh, sorry. Memadai. Nah, di sini ada hubungan antar pernyataan kan bahwa banyak anak usia sekolah tidak mendapatkan kesempatan pendidikan. Hal ini terjadi apabila fasilitas pendidikan di suatu daerah tidak memadai. Artinya apa? Di sini si F gitu. Ya, dia menyebabkan terjadinya B. Iya gak? Karena kan apa? Fasilitas yang tidak memadai ini menyebabkan banyak anak usia sekolah yang tidak mendapatkan kesempatan pendidikan. Lanjut, kita lihat kalimat selanjutnya. Fasilitas pendidikan yang baik akan mendukung kegiatan pembelajaran secara optimal. Selain itu, jumlah fasilitas pendidikan yang ditawar menentukan seberapa banyak anak sekolah yang dapat mengikuti pendidikan. Dapat gua katakan bahwa pernyataan 4 sampai pernyataan 5 ini itu pernyataan yang apa? 4 dan 5. Itu pernyataan yang hanya menjelaskan secara detail kalimat apa namanya ya? Memberikan contoh lah gitu. Dia hanya ngasih contoh kan, nih pendidikan yang baik itu seperti ini gitu. Oke. Jadi yang harus kita tekankan tuh ini bahwa fasilitas yang tidak memadai menghasilkan banyak anak usia sekolah yang tidak mendapatkan kesempatan pendidikan. Tapi kalau kita lihat di opsi bacaan ini, ya gak? Kita lihat apakah dia ada premis F, fasilitas yang tidak memadai, dan B. Nah, ternyata yang B ada kan? Nih yang B nih, banyak anak yang bisa mendapatkan kesempatan pendidikan. Itu, terus apalagi ini juga ada banyak kan. Dimana nanti kita tinggal lihat apakah ini nanti merupakan pernyataan atau negasinya justru. Terus ini juga ada banyak anak usia yang tidak bisa mendapatkan kesempatan pendidikan. Ini juga ada. Terus yang terakhir, ini juga ada. Tapi kalau kita lebih jeli, apakah ada opsi jawaban yang berhubungan dengan pernyataan fasilitas? Ada gak? Nggak ada, tapi tiba-tiba opsi jawabannya itu hampir semuanya ngomongin tentang alokasi anggaran tidak merata.
Terus di opsi B juga dijelasin alokasi anggaran merata. Jadi dia nggak mau, sama sekali tidak ada opsi yang menjelaskan fasilitas tidak memadai. Begitupun opsi C, dia ngomonginnya alokasi. Jadi nggak ada tuh ngomongin fasilitas. Nah, kemungkinan besar di sini ada yang disebut sebagai premis bayangan. Gitu. Iya gak? Premis bayangan di sini itu gimana? Nah, ini kita gambarin. Ini memang agak butuh pencernaan ya, kita dalam mencernanya. Nah, kita tambahin premis A di sini karena kan nggak ada tuh di opsi bacaan. Ini kita sebut aja anggaran tidak merata. Gitu. Nah, coba kalau kita lihat opsi A. Nanti ada yang namanya bentuk negasi ya. Alokasi anggaran yang tidak merata apabila, berarti penyebabnya di akhir nih. Banyak anak usia yang bisa mendapatkan kesempatan pendidikan. Nah, ini adalah bentuk apa namanya? Premis negasi dari B. Ini kan. Karena kan dia banyak anak usia sekolah yang bisa mendapatkan kesempatan pendidikan gitu. Jadi negasinya si B. Nah, dampaknya apa? Jika negasi B, maka alokasi anggaran tidak merata. Ini A. Nah, ini kurang tepat kan? Salah. Opsi B. Banyak anak usia sekolah yang bisa mendapatkan kesempatan pendidikan apabila alokasi anggaran merata. Nah, alokasi anggaran merata itu kan berarti negasi A kan? Karena tadi si A-nya itu adalah anggaran tidak merata. Jadi kalau anggarannya merata berarti dia bentuk berlawanan atau negasi dari si A. Dia menyebabkan apa? Banyak anak usia sekolah bisa mendapatkan kesempatan pendidikan. Gitu. Jika negasi A maka negasi B. Nah, ini kan juga kurang tepat kan? Tidak setara dengan bacaan. Opsi C. Ya gak? Jadi kalau kalian lihat hubungan sebab akibatnya apa namanya? Terbalik, negasi A maka negasi B. Ini kurang tepat. Gitu ya. Coba opsi C. Banyak anak usia sekolah yang tidak mendapatkan kesempatan pendidikan apabila alokasi anggaran merata. Ini berarti anggarannya merata. Ini bentuk negasi A apabila dia itu banyak anak usia sekolah yang tidak bisa mendapatkan pendidikan. Ini B. Nah, ini juga kurang tepat. Gitu. Nah, lanjut nih di opsi D. Banyak yang jawabannya opsi D banyak ya. Banyak. Mana nih yang jawabannya D nih? Oh, negasi itu bentuk negatif. Informasi yang berlawanan dengan premis utamanya. Gitu. Banyak anak usia Banyak anak usia sekolah yang tidak bisa mendapatkan kesempatan pendidikan apabila anggaran alokasi tidak merata. Nah, di sini ada apabila, berarti ini jadi penyebabnya kan. Alokasi anggaran tidak merata, berarti ini A. Gitu kan. Maka B. Gitu. Banyak anak usia yang tidak. Nah, di mana ini jadi jawaban yang benar. Yang terakhir, alokasi anggaran merata apabila banyak anak usia. Nah, ini jika B, maka negasi A. Kayak gitu. Memang agak-agak aneh karena
kita kan nggak menerima premis A ini kan di dalam bacaan. Nah, ini yang disebut premis bayangan, di mana apa? Ternyata ada hubungan yang tidak dijelaskan atau menjadi bayang-bayang. Gitu. Apa premisnya? Nah, ini kita harus mikir secara logis. Jadi, mencari jawaban yang paling berpotensi benar. Apa? Jika anggaran tidak merata, maka fasilitas tidak memadai. Berarti kesimpulannya adalah jika A, maka B kan. Gitu. Iya gak? Nah, ini yang disebut sebagai premis atau pernyataan bayangan. Jadi dia tuh nggak ada tuh di argumen ngomongin tentang anggaran. Cuma secara logis kita harus jeli antara hubungan fasilitas dengan anggaran. Ya gak? Anggaran yang tidak memadai atau anggaran yang tidak merata itu akan berdampak pada fasilitas gitu. Nah, ini yang harus kalian jeli gitu. Oke. Gua akui memang soal ini lumayan tricky gitu. Udah jam 5 ya. Oke. Sorry ya, walaupun udah agak jam 5 nih, gue nanggung 2 soal. Yang mau keluar monggo izin out, tapi yang mau lanjut boleh. Ngantuk. Emang tadi soal tadi gue akui lumayan susah gitu, karena memang kita sama sekali nggak dapat informasi tentang alokasi anggaran yang tidak merata. Di bacaan tuh nggak dijelasin tentang alokasi anggaran gitu. Tapi kita melihat itu dengan hubungannya terhadap fasilitas yang tidak memadai. Nah, ini yang bikin soal penalaran umum tuh agak-agak susah, karena kadang izin ya, dari pembuat soalnya pun ada beberapa informasi yang hilang di bacaan. Sorry ya, monggo kalau yang merasa ada urusan gitu. Soalnya gue agak nanggung nih 2 soal mau gue bahas. Apa jawabannya? Kita lihat pernyataan ini, wilayah Jabodetabek memiliki kepadatan penduduk tinggi. Kepadatan penduduk tertinggi ada di DKI Jakarta dan diikuti wilayah Jabodetabek. Kesimpulannya ada di mana di sini? Kita bisa lihat informasi utama di bacaan itu sebenarnya ada di sini. Pertumbuhan penduduk di Jabodetabek berdampak buruk pada kelestarian lingkungan dan infrastruktur kota. Gitu. Ini sebenarnya informasi yang pengen kita buktikan. Wilayah Jabodetabek memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Kepadatan penduduk yang tinggi diikuti oleh wilayah Jabodetabek, Depok, yaitu Bekasi, Tangerang, Bogor. Nah, kalau yang di akhir ini, apa ini bukti pendukungnya ya? Izin. Perlu apa? Penyebabnya yaitu adanya. Oh, ini lebih ke ngasih contoh ya dia. Dampak lingkungannya apa aja? Contoh dia, ngasih contoh.
Opsi A, kepadatan penduduk yang tinggi membuat kualitas air menurun. Ya, ini informasi ada di bacaan ya, benar ya. Kualitas air yang menurun. Nah, kalau soal kayak gini gampang teman-teman. Kita nggak harus nyari kesimpulan. Kita ketika dihadapkan sama soal yang pasti salah, itu kita harus mencari klaim dan informasi yang berlawanan. Gitu. Nah, ini betul ada di bacaan. Penurunan muka tanah terjadi di wilayah berpenduduk tinggi. Ya, dia ada contohnya di sini penurunan muka tanah. Sebagai dampaknya. Depok drainasenya buruk. Ya, ini betul lah di bacaan. Gitu. Penyempitan aliran sungai terjadi di kota berpenduduk padat. Penyempitan aliran sungai ini ada di bacaan gitu. Penyempitan aliran sungai. Oh, di sini di kalimat ini ya. Itu. Jadi kita tinggal nyari nih mana klaim dan informasi yang berlawanan. Jadi pengen main PUBG nih, ada Alan Walker. DKI memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah daripada Depok. Salah ya, ini justru berlawanan dengan informasi awal bahwa apa? Gitu. DKI itu paling tinggi kepadatannya, gitu kan? Kedengeran gak tadi gue? Kedengaran lama. Ya Allah. Ada komen dong? Alan Walker, ya Allah. Pada nyariin kita. Ini agak delay nih, Pak. Kita banyak. Iya tahu gue udah. Oke. Terakhir nih. Yuk. Lu ada sini nih. Dari luar itu mah. Apa? Venezuela telah menghadapi inflasi yang luar biasa sejak tahun 2016. Keputusan pemerintah untuk mencetak uang secara massal. Mana pernyataan yang benar? Nah, ini kita harus menandai informasi-informasi yang penting di bacaan. Gitu. Apa yang pertama? Ini pemerintahnya itu mencetak uang secara massal. Terus adanya kegagalan ekonomi, adanya ketidakstabilan politik. Gitu. Nah, itu ternyata jadi penyebab apa? Inflasi melonjak tinggi. Nah, ini informasi utamanya kan. Gitu. Opsi A, inflasi yang tinggi membuat harga-harga menjadi murah. Bener gak? Ini berlawanan kan, karena dijelasin bacaan bahwa harga-harga naik. Tuh, jadi ini salah gitu. Kita coret. Informasinya nggak sesuai. Opsi B, inflasi yang terjadi di Venezuela disebabkan karena keputusan pemerintah. Apakah ada informasi yang berhubungan dengan keputusan pemerintah? Ada, ternyata ada di kalimat ini kan, dikasih contoh tuh bukti pendukung. Jadi karena keputusan pemerintah. Gitu. Opsi C, tahun 2016 adalah puncak tertinggi. Ini informasi yang tidak diketahui. Dia cuma bilang ini inflasi yang luar biasa. Gitu. Opsi D, kebutuhan dasar yang sulit hanya terjadi ketika inflasi. Nah, ini nggak sesuai di bagian sini. Hanya terjadi. Harga barang yang naik membuat adanya inflasi. Ini hubungan sebab akibatnya berlawanan ya. Harusnya apa? Harusnya yang benar adalah inflasi
Nah, ini pentingnya kita belajar hubungan antar pernyataan biar kita nggak kebalik, bolak-kebalik gitu. Harga barang naik. Karena dalam logika, jika A maka B itu tidak sama dengan jika B maka A. Gua agak-agak lupa itu dalam logika disebut apa ya. Coba gua, jika B maka A bukan berarti A maka B. Ntar gue lihat di soal gue. Ada yang tahu itu disebut apa? Gue agak-agak lupa nih. Oh, jika A maka B, ini disebut, itu bukan berarti jika A terjadi maka B itu tidak sama dengan jika B maka A. Nah, ini dalam logika disebut, bentuk kesalahan ini disebut sebagai affirming the consequent. Itu gue tulis tuh di pembahasan eyedrop. Gitulah. Gitu. Dalam kerangka deduksi, pola ini tidak valid karena arah implikasi hanya berjalan satu sisi gitu. Dari A ke B, bukan dari B ke A. Oke. Sudah habis. udah lewat ya. Jika jalanan basah, maka hari ini hujan. Apakah sama dengan jika hari ini hujan, maka jalanan basah? Jika hari ini hujan, maka jalanan basah. Apakah sama dengan jika hari ini jalanannya basah, maka pasti hujan? Kan enggak kan? Bisa jadi disiram babe atau babe kencing sembarangan kan di jalanan, makanya basah. Oke, mungkin itu aja kelas kita hari ini. Sama gua akan ketemu lagi di minggu depan. Karena materi keempat, 5, 6 kalau nggak salah itu Kak Egi nanti. Gitu. Kalau ada yang bingung-bingung terkait materi tadi, mungkin bisa ditanyain ke Kak Egi. Karena Kak Egi itu salah satu murid yang sangat pintar dari tahun lalu gitu. Gue sendiri sebagai tutor ya selalu merasa happy gitu kalau ada murid yang mungkin lebih pintar dari gue. Gue jadi inget kalau di Naruto ya itu ada namanya Jiraiya gitu. Dari situ gue belajar bahwa apa, keberhasilan seorang guru, seorang pendidik itu ketika anak didiknya bisa lebih pintar, bisa lebih hebat dari gurunya. Waduh. Oke, itu aja kelas kita hari ini. Segitu aja yepingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.